Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan Ibu, saya Yopan Saputra. Saya bertugas di SMA Negeri Karangdapo. Jadi saya ini ditugaskan oleh BGP Sumatera Selatan untuk menjadi pengajar praktik. Nah, maka dari itu dalam program guru penggerak ini kita ada pendampingan Bu, dan juga nanti ada loka karya. Kemudian untuk pendampingan ini akan dilaksanakan sebanyak 6 kali selama 6 bulan nanti. Nah, setiap bulannya saya akan berkunjung ke sekolah Ibu. Kira-kira untuk pendampingan hari ini siap Bu? Siap. Oke, dengan Ibu Siti Nurbaya Ayu Lestari. Kalau boleh tahu panggilannya siapa Bu? Boleh panggil Ibu Ayu Pak. Ibu Ayu. Oke. Ibu Ayu sudah berapa lama mengajar di SMA Negeri Solang ini? Saya sudah hampir 9 tahun. 9 tahun ya. Sudah cukup lama Bu ya? Cukup lama. Oke. Kalau boleh tahu Ibu mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, untuk pendampingan pertama ini, tujuan pendampingan kita adalah sebagai tindak lanjut dari loka karya 0 dan tindak lanjut dari pembelajaran yang Ibu lakukan selama 1 bulan ini secara virtual bersama fasilitator Ibu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pendampingan ini sudah Ibu komunikasikan dengan kepala sekolah? Sudah Pak. Bagaimana respon kepala sekolah Bu? Respon kepala sekolah menyambut baik Pak. Jadi beliau menyampaikan bahwa pendidikan guru penggerak ini tentu saja dapat menjadi fasilitas bagi kami guru-guru untuk mengembangkan diri. Ya, luar biasa Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ekosistem sekolah ini mendukung Bu. Kepala sekolah mendukung, guru mendukung, kemudian murid juga mendukung. Dan saya yakin dan percaya ketika semua ekosistem itu mendukung, saya yakin Ibu akan bisa menyelesaikan program ini dengan sangat baik Bu ya. Nah, terkait pendampingan kita hari ini, kita ada 2, 3, 4 fokus pendampingan Bu. Yang pertama nanti saya akan menanyakan tentang tantangan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran daring selama 1 bulan terakhir. Nah, kemudian saya nanti akan mendengarkan refleksi Ibu mengenai perubahan kelas apa yang Ibu rasakan setelah Ibu mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Nah, kemudian yang ketiga nanti saya akan melihat kerangka portofolio digital Ibu. Nah, barangkali ada beberapa masukan Bu untuk penyempurnaan dari portofolio digital yang Ibu akan nanti publikasikan sebagai bentuk berbagi praktik baik kepada rekan CGP dan juga kepada guru-guru yang lain ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita akan berdiskusi mengenai peta konsep diri dan kompetensi guru penggerak yang mudah-mudahan itu bisa Ibu jalankan selama proses pendidikan ini nanti dan juga nanti setelah menyelesaikan program ini. Nah, kira-kira ada pertanyaan Bu? Oke. Saya jelaskan dulu teknik pendampingan ini dalam bentuk coaching dan mentoring. Coaching nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, untuk mentoring nanti saya akan memantau, melihat dan sedikit memberikan masukan ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama Bu, Ibu kan sudah melaksanakan proses pembelajaran secara daring selama 1 bulan ini Bu ya. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak kekhawatiran Ibu dalam menjalankan proses pembelajaran secara daring itu? Kalau sejauh ini kekhawatiran itu alhamdulillah tidak ada Pak. Karena Tidak setelah ada. menjalankan selama 1 bulan ini, jadi kita tuh kan sebagai manusia ada sistem pertahanan diri ya Pak. Iya. Jadi ada ala bisa karena biasa. Iya. Mungkin awalnya kekhawatiran tadi soal kendala sinyal, misalnya kan kalau mati lampu takutnya nanti sinyalnya hilang juga gitu kan Pak ya. Tapi sejauh ini saya sudah menyiapkan 2 provider. Jadi kalau misalnya untuk di virtual saya rasa aman-aman saja. Lalu selanjutnya untuk tugas-tugas sekarang saya sudah sudah mempelajari alur merdeka tadi Pak. Jadi sudah apalagi ini sudah mulai masuk ke modul 3. Jadi sudah tahu setelah mulai dari diri kita ke eksplorasi konsep ya Pak ya. Iya. Lalu setelahnya dari situ saya belajarkan begini alurnya. Jadi itu tadi ala bisa karena biasa tadi kan Pak ya.
Tapi untuk akhir-akhir ini saya merasa karena kemarin masih libur dan sekarang sudah mulai masuk ke tahun ajaran baru, di situ saya merasa saya harus lebih ekstra membagi waktu gitu Pak, Ya. antara mengajar sama kegiatan di pendidikan guru penggerak ini. Oke. Kira-kira ada nggak strategi khusus Bu yang Ibu terapkan, karena ya di samping Ibu melaksanakan proses pendidikan di program guru penggerak ini, Ibu kan juga ada tugas di sekolah gitu ya, dan di rumah tangga pun Ibu berperan sebagai ibu gitu Bu ya. Kira-kira ada nggak langkah-langkah khusus, strategi khusus yang Ibu mungkin buat schedule-nya sehingga program ini nggak keteteran semuanya Bu. Tugas di sekolah selesai, tugas LMS selesai, dan tugas di rumah juga selesai gitu. Itu tadi Pak, saya memang mempelajari alur tadi kan. Iya. Alur belajarnya di mana sih? Oh iya, ternyata ketika ini saya lihat juga jadwalnya, kapan due date-nya, gitu kan, kapan deadline-nya. Itu yang pertama. Jadi saya melakukan perencanaan Pak. Ya. Nah, terus untuk di sekolah tentu saja kalau di sekolah sudah ada regulasi tersendiri ya Pak ya. Jadi sudah tahu ini sudah dapat jadwal, artinya ketika saya harus mengajar, ketika saya harus menyiapkan rencana pembelajaran kan. Ya. Ya, kalau untuk di rumah saya rasa sudah aman ya Pak ya. Semuanya harus diajak kerjasama kan. Ya. Baik anak, suami harus diajak kerjasama Ya, supaya nah. aman, lancar semuanya. Itulah yang saya harapkan Bu selaku pengajar praktek Ibu, karena ya program ini sangat panjang waktunya, 6 bulan. Kemudian kita tidak boleh meninggalkan tugas kita di sekolah Bu ya. Nah, begitu juga tanggung jawab di rumah. Artinya apa? Artinya perlu komunikasi. Komunikasi dengan pimpinan sekolah, komunikasi juga dengan keluarga, dan saya yakin kalau ada dukungan yang maksimal dari keluarga dan pihak sekolah, nah pasti program ini akan berjalan sukses Bu ya. Nah, tapi perlu saya tambahkan, dalam program guru penggerak ini kita ada 3 aktor Bu. Ada fasilitator, pengajar praktik, kemudian Ibu sebagai calon guru penggerak. Artinya apa? Setiap permasalahan yang Ibu alami, baik masalah penugasan, praktik di lapangan, Ibu harus komunikasikan dengan pengajar praktik. Begitu juga dengan fasilitator. Gitu Bu ya. Nah, artinya kita nanti akan sering Bu ya berkomunikasi. Jangan sungkan-sungkan Bu untuk berkomunikasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya mengenai refleksi. Ibu sudah membuat refleksi di mingguan? Refleksi yang modul pertama sudah Pak? Sudah. Ibu menggunakan model refleksi seperti apa Bu? Saya kemarin pakai model refleksi, kalau tidak salah saya lupa ya. Kalau tidak salah saya memakai model refleksi 4C. 4C. Jadi yang pertama itu connect, jadi Iya. terkaitan. Yang kedua itu boleh saya lihat catatan saya Pak? Boleh. Oh iya, connection, challenge, konsep, sama change Pak. Iya. Jadi connection itu keterkaitan dengan antara modul ini dengan tugas saya atau peran saya sebagai calon guru penggerak. Iya. Jadi yang kedua itu ada challenge. Iya. Jadi apa sih tantangan-tantangan yang saya hadapi? Lalu konsep pembelajaran apa yang saya dapatkan, yang terakhir itu change. Perubahan apa yang ingin saya lakukan? Ini saya ingin bertanya Bu terkait perubahan. Nah, gitu ya. Ibu sudah belajar modul 1.1 dan 1.2. Kalau boleh tahu 1.1 itu tentang apa Bu? 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira perubahan apa yang Ibu aktualisasikan di kelas setelah Ibu belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Itu tadi Pak ya, saya tidak menyangka bahwa ternyata pendidikan guru penggerak ini, padahal saya belajar baru sekitar 1 bulan Pak ya, tapi impact-nya terhadap diri saya sebagai guru itu sangat besar sekali Pak. Jadi kan sebelum kami memasuki tahun ajaran baru ada MPLS dulu ya Pak ya. Iya. Jadi ketika MPLS itu saya sudah menerapkan bagaimana sih kita sebagai guru atau sebagai pamong ketika kita melaksanakan MPLS orientasi siswa itu, bagaimana murid itu yang pertama sekali adalah mereka suka dulu masuk ke lingkungan yang baru. Iya. Itu Pak ya.
ya. Jadi suka masuk ke lingkungan yang baru, makanya saya sebelum berkolaborasi dulu bersama anak OSIS, bersama wakil kesiswaan, agar kami bisa menciptakan materi-materi MPLS itu yang menarik, lalu materi MPLS yang membuat anak itu merasa nyaman di tempat yang baru. Itu dulu saja Pak. Yang pertama kan ya, jadi anak tuh kalau mereka sudah nyaman di lingkungan itu, maka mereka akan ada rasa ada motivasi untuk belajar. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini hari keempat belajar. Jadi 3 hari sebelumnya itu kami sudah masuk ke kelas dan saya mencoba menerapkan bagaimana sih nilai-nilai yang ada di guru penggerak ini. Coba deh saya berpihak dulu sama murid. Apa yang mereka butuhkan? Mereka seperti apa sih? Jadi kenalan dulu, melakukan diagnostik dulu. Anak saya di kelas ini kira-kira seperti apa? Kebutuhannya apa? Ya. Dari hal-hal kecil, sebenarnya hal kecil itu ya Pak ya. Ya. Dari hal kecil yang kita lakukan, ternyata saya lihat setelah saya melakukan pembelajaran dengan refleksi kan, meminta umpan balik dari siswa. Bagaimana sih nak kita hari ini kita belajar apa? Kita dapat apa hari ini? Padahal kita hanya perkenalan, tapi ternyata mereka mendapatkan hal baru. Iya. Itu Pak, saya kan ngajar di kelas 12. Iya. Hal baru dari 2 tahun sebelum sebelum pembelajaran itu. Jadi banyak mereka merasa happy dengan cara mengajar, dengan cara berkenalan, mereka merasa dihargai. Yang paling penting bagi saya adalah mereka tidak takut untuk mengemukakan pendapat. Itu yang paling penting Pak. Gitu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Saya sangat apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan ini. Nah, sekarang coba Ibu merenung, bandingkan. Ketika dulu mungkin Ibu belum memahami lebih dalam mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, dan bandingkan dengan kondisi sekarang. Ibu sudah memahami lebih dalam dan bisa menerapkannya secara langsung dan berdampak kepada murid. Nah, kira-kira kalaulah misalnya seluruh guru yang ada di sekolah ini Bu ya, memahami dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap perkembangan murid dan sekolah di SMA Negeri Surlangun ini Bu? Jadi kalau saya merenungnya Pak ya, bagaimana saya dulu sebelum saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, saya merasa mungkin kalau berdosa tidak ya Pak ya, namanya kita belum tahu Pak ya, tapi saya merasa mungkin saya banyak kealpaan ya Pak ya, walaupun saya sebelumnya juga giat juga mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan, tapi saya rasa impactnya tidak sesignifikan di pendidikan guru penggerak ini. Jadi kalau saja semua guru itu telah memiliki nilai-nilai seperti yang ada di guru penggerak ini, saya rasa pendidikan Indonesia ini kalau kita ketahui kan sangat jauh ya dari untuk di tingkat di dunia kan ya. Jadi kalau misalnya kita semua guru bisa mengimani kan nilai-nilai, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, lalu nilai-nilai guru penggerak, saya rasa anak-anak Indonesia ini kita tidak akan khawatir. Ya, banyak hal yang kita tidak khawatirkan lagi ketika mereka melangkahkan kaki ke sekolah. Ya. Jadi pendidikan yang berpihak pada murid itu memang sangat-sangat dibutuhkan, saya rasa Pak, itu yang pertama kali. Ya, Pak ya. Jadi kalau anak tuh merasa aman, merasa nyaman kan, jadi mereka bisa menggali lagi apa yang mereka tidak ketahui. Seperti itu kan Pak ya, kadang-kadang kan mereka tahunya mereka hanya sekolah saja karena memang perintahnya sekolah. Seperti kita dulu tahunya memang disuruh sekolah. Mereka tidak tahu kalau sekolah ini ternyata banyak sekali yang harus kita lakukan kalau misalnya mendapatkan guru yang mengerti gitu Pak ya. Jadi banyak yang harus kita gali di sekolah ini, termasuk karakter kita, menumbuhkan karakter baik ya Pak ya. Lalu minat ya kan, kadang-kadang minat tuh anak ditanya minat tidak tahu. Tapi kalau kita bisa menyelami mereka bisa kasih tahu, oh minat saya ini ternyata ini. Mereka menemukan lagi, oh ternyata di dalam diri mereka tuh ada bakat tersendiri gitu Pak. Kemudian Ibu masih ingat dengan moto penggerak? Ini bergerak, menggerak. Ya, jadi saya simpulkan tergerak sudah ya, Ibu sudah mau belajar, sudah mau
memahami lebih dalam mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dari LMS yang didampingi oleh fasilitator. Dan saya juga melihat ibu juga sudah bergerak Bu, mempraktikkannya di lapangan, dan saya melihat ibu sudah berubah mindsetnya dan sudah terapkan dan berdampak, yaitu ibu bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan murid di sini tadi saya simpulkan senang, nyaman, dan mendapatkan guru yang tepat seperti Ibu Ayu gitu. Nah sekarang yang ketiga, menggerakkan. Kira-kira bagaimana ibu menggerakkan komunitas sekolah sehingga ya rekan kerja yang lain itu bisa juga mengimplikasikan dari pemahaman ibu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau bergerak menggerakkan ya Pak ya? Iya Bu. Kalau menggerakkan sejauh ini saya memang belum terlalu langsung mengaplikasikan. Ya. Selain dari yang ketika acara MPLS kemarin berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait kan, tapi rencana saya adalah kalaupun nanti ada lagi untuk pendidikan guru penggerak ini, saya akan mendorong teman-teman saya. Mendorong teman-teman ya. Iya, untuk ikut pendidikan guru penggerak ini, karena memang saya lihat dan saya rasakan sendiri kan hasilnya sangat luar biasa kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin setelah ini saya akan banyak-banyak mulai menyumbangkan ide-ide Pak. Iya. Ya, ide-ide yang dapat membangun, dapat dapat menjadi solusi bagi permasalahan di sekolah. Kira-kira dalam bentuk rencana konkret seperti apa Bu? Penyaluran ide-ide tersebut sehingga rekan kerja yang lain itu bisa mengadopsi pemikiran-pemikiran ibu itu. Rencana konkretnya mungkin kalau misalnya saya punya ide, saya akan utarakan di rapat. Ya. Lalu yang kedua, mungkin kalau saya mendapatkan ilmu baru atau kemampuan pengembangan yang baru, saya akan berbagi bersama teman-teman saya. Minimal teman-teman yang satu makul dulu. Iya. Caranya Bu? Misalnya mengadakan bisa dibilang coaching ya Pak ya? Coaching ya. Bisa dibilang coaching kan, karena kan kami kan guru bahasa Inggris lumayan banyak di sini kan. Misalnya ada metode baru, ada media yang bisa kita gunakan gitu kan. Jadi saya akan melakukan coaching bersama teman-teman. Artinya kita berdiskusi, mencari solusi. Oke. Kalau boleh tahu di sekolah ini sudah adakah kombel? Kombel sudah ada, kami sudah mendaftarkannya ke PMM, tapi sejauh ini kita sifatnya hanya kita menginformasikan, kita ada pelatihan, ayo kita sama-sama ikut. Sejauh ini hanya seperti itu Pak. Ya, kalau misalnya kita menggerakkan benar-benar misalnya, kita adakan IHT, itu belum. Gitu. Artinya kombel ini baru merintis Bu ya? Iya. Nah ini harapannya ke depan, karena guru penggerak itu adalah penggerak dari perubahan ekosistem sekolah menjadi lebih baik lagi. Nah, ibu bisa memanfaatkan kombel tersebut. Kombel itu bisa dimanfaatkan untuk berbagi praktik baik. Minimal kita ini berbagi praktik baik dengan lingkungan sekolah dulu. Nah, itulah barangkali ke depannya guru penggerak yang ada di sekolah ini bisa mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah ini, sehingga ilmu-ilmu yang ibu dapatkan terkait pembelajaran yang ada di program guru penggerak ini nanti buatkan aktivitasnya Bu, seperti IHT, kemudian webinar juga bisa. Nah sehingga kawan-kawan yang lain itu mendapatkan informasi dan ide-ide baru tentang penerapan, khususnya penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, kira-kira kapan Bu bisa misalnya berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan rekan guru penggerak yang lain, sehingga kombel ini bisa dijalankan gitu. Ya, kan saya di sekolah ini ada 3 CDP, jadi saya akan berkolaborasi dulu kan, berdiskusi dulu sama teman-teman CDP saya, bagaimana baiknya kita membuat mengaktifkan kembali belajar itu. Setelahnya mungkin kami akan mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah agar kegiatan yang akan kami lakukan ini diketahui dan disetujui oleh beliau. Itu saja. Lalu perencanaan mungkin Pak ya, apa kira-kira kalau IHT kira-kira apa sih materi yang paling cepat yang menyeluruh diperlukan oleh seluruh guru? Iya. Oke, sangat luar biasa Ibu. Itulah peran guru penggerak Bu
Karena salah satu guru penggerak itu adalah mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Nah, melalui pembelajaran yang telah ibu laksanakan, artinya ibu sudah mengembangkan diri ibu, mindsetnya sudah berubah, dan menggerakkan orang lain bisa dilakukan dengan menggerakkan tombol tadi, sehingga ya bermakna pendidikan yang ibu laksanakan ini dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan warga sekolah gitu Bu ya. Oke. Kemudian yang terakhir Bu, sebelum kita lanjutkan lagi di kerangka portofolio digital, kira-kira ada nggak ide-ide baru mengenai rencana pengembangan posisi ibu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, terkait metode misalnya, terkait media misalnya, atau terkait strategi pembelajaran? Ya, jadi kan sekarang kami baru, saya kan nanti kelas 12, jadi kelas 12 itu baru memulai untuk kurikulum merdeka. Jadi saya sejauh ini masih mencari-cari kira-kira ini apa namanya materi yang paling pas untuk metode yang paling pas untuk materi ini apa seperti itu kan ya. Lalu yang paling penting saya rasa saya akan melakukan asesmen dulu Pak di tiap kelasnya. Asesmen itu kan asesmen diagnostik ya, oke. Jadi yang saya perlukan itu saya tahu dulu daya belajar siswanya apa, lalu kebutuhan mereka apa, setelah itu karakternya mungkin ya Pak ya. Jadi saya bisa menentukan kira-kira metode yang cocok dan materi. Kadang-kadang materi itu sama tapi pelajaran bahasa Inggris kan ada teks-teks gitu ya Pak ya. Jadi teks itu harus sesuai dengan minat mereka. Iya. Jadi ini itu dulu Pak. Oke. Saya apresiasi Bu rencana Ibu terhadap perubahan-perubahan yang akan dilakukan, karena ya kurikulum merdeka ini implementasinya nanti kan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan asesmen diagnostik. Nah, untuk pembelajaran lebih dalam lagi nanti Ibu akan belajar materi ini di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tapi sebelumnya Ibu sebaiknya membaca dulu referensinya Bu ya. Nanti penguatannya pada saat pembelajaran di modul 2.1. Jadi sejauh ini saya merasa apa namanya melaksanakan asesmen itu berdasarkan kemarin sudah pernah itu pelajaran kan ya. Jadi saya rasa karena pelatihannya sifatnya webinar, tidak begitu ada banyak yang bisa saya kembangkan dari situ. Makanya saya mencari juga di internet juga Pak. Kemudian ini Bu, dalam kurikulum merdeka itu kan ada pembiasaan gitu ya. Nah, kira-kira yang Ibu harapkan dari penerapan kurikulum merdeka ini, bagaimana pembiasaan siswa, interaksinya antar siswa dengan siswa dan siswa dengan guru gitu? Pembiasaannya dalam hal apa? Misalnya ketika mereka itu berbicara, misalnya bertemu dengan guru, atau aktivitas-aktivitas yang menuntut mereka itu mesti bertama. Kira-kira pembiasaan apa yang Ibu harapkan yang dilakukan oleh siswa tersebut, baik interaksi antar mereka dan interaksi mereka dengan guru? Ya, soal pembiasaan tadi saya sangat setuju sekali Pak dengan kata-kata atau apa namanya dengan kata-kata pembiasaan tadi kan. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa mengubah dengan pembiasaan Pak ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya anak terbiasa baik, anak terbiasa sopan, jadi kemanapun mereka melangkah, mereka tidak akan jauh-jauh dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri mereka, iya, sudah diterapkan gitu kan. Jadi makanya saya selalu mengatakan sama anak-anak, pendidikan penting, nilai penting, karakter baik itu pertama. Jadi pembiasaannya hal-hal yang berkaitan dengan unggah ungguh sama orang tua gitu ya Pak ya. Lalu yang paling penting adalah ini kan kadang-kadang saya merasa anak-anak nih kadang-kadang takut bicara, mengemukakan pendapat. Jadi kalau di kelas saya bikin kesepakatan sama anak-anak bahwa kita harus menghargai pendapat orang lain kan? Jadi tidak boleh mau salah, mau itu tidak benar, atau mau pendapatnya konyol sekalipun kita tetap hargai. Karena Bu, pembiasaan itu nanti akan menjadi budaya sekolah. Nah, itulah ciri khas identitas dari sekolah kita. Misalnya nanti bisa Ibu terapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun.
barangkali nanti menggerakkannya adalah dengan mengajak rekan guru yang lain sebelum kita memulai pembelajaran, kita baris dulu di depan pagar, menyambut siswa dengan penuh gembira dengan salam-salaman. Nah, kemudian nanti aktivitas di kelas juga kita biasakan berdoa, Bu. Ingatkan siswanya agar seluruh aktivitas mereka itu didahulukan dengan doa gitu ya. Mau belajar berdoa, masuk WC berdoa, kemudian mau makan berdoa, berangkat dari rumah ke sekolah berdoa. Nah, pembiasaan-pembiasaan itulah yang kita terapkan menjadi budaya sekolah, dan saya yakin itu akan terwujudnya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang salah satunya tadi itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Artinya takwanya pembiasaan berdoa, akhlak mulianya mereka hormat dengan guru. Nah, begitu juga dengan dimensi yang lain, misalnya berpikir kritis, Bu ya. Nah, tadi Ibu, anak ini kebanyakan takut bicara. Nah, artinya apa? Guru perlu mengupayakan mereka itu berani bicara. Artinya mereka mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya dalam bentuk lisan maupun tulisan gitu ya. Nah, itulah perwujudannya. Karena memang setiap program yang kita laksanakan itu, pelatihan yang kita lakukan itu sebenarnya tujuan muaranya adalah untuk prestasi siswa dan pengembangan karakter siswa. Sangat luar biasa diskusi kita pagi ini, Bu. Saya juga mendapatkan banyak pengalaman, Bu, dari refleksi yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Saya mengantarkan Ibu nanti menjadi guru penggerak dan bisa membuat perubahan, inovasi baru untuk sekolah ini, gitu ya. Nah, terkait kerangka portofolio digital, kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan aplikasi apa, Bu? Saya pakai Google Site. Google Site. Kenapa nggak coba blog misalnya? Baru tahu yang Google Site. Google Site, oke. Baru itu yang saya tahu. Jadi kan kalau misalnya kita tuh kan kadang-kadang ketika kita mempelajari hal baru, kadang-kadang ada pengetahuan terdahulu yang kita bawa. Iya. Tapi dalam hal portofolio ini, Pak, saya tidak punya background dulu. Iya. Ya, jadi saya kadang-kadang memang memang benar-benar mencari tahu secara pelan-pelan gitu, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, Bu, komponen apa saja yang ada dalam portofolio digital itu? Sejauh ini saya baru menambahkan profil sama Profil, aksi nyata, Pak. profil, aksi nyata. Ya, Oke. baru itu. Kalau boleh tahu di profil itu isinya apa aja, Bu? Baru nama saya, Nama, lalu asal sekolah, asal sekolah, lalu calon guru penggerak angkatan 11. Oke. Baru hal yang umum itu saja. oke. Nanti tambahkan, Bu ya, misalnya riwayat pendidikan Ibu. Oh ya. Kemudian tambahkan juga nanti testimoni Ibu. Nah, Ibu buat testimoni, alasan Ibu ikut guru penggerak, kemudian harapan ke depan apa, dan rencana Ibu di masa yang akan datang ketika lulus penggerak ini mau jadi apa gitu. Nah, karena perlu Ibu ketahui, pemerintah itu sudah memberikan apresiasi kepada guru penggerak, Bu. Guru penggerak ini diprioritaskan nanti menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, dan juga instruktur. Nah, artinya jenjang karir Ibu ke depan ini sangat baik sekali setelah mengikuti program guru penggerak ini. Nanti tuangkan testimoninya, boleh dalam bentuk video, Bu, boleh juga dalam bentuk tulisan, gitu ya, Itu di bagian profil. di profil. Nah, kemudian di aksi nyata itu kira-kira apa saja, Bu, yang sudah Ibu upload? Aksi nyata di modul 1.1. 1.1. Saya buat Oke. perencanaan juga penerapan yang sudah saya lakukan. Dalam bentuk apa, Bu, medianya, Bu? Video gitu. Oke. Nanti diupload juga di YouTube ya. Nah, sekalian berbagi praktik baik. Nah, boleh saya menambahkan, Bu? Ya. Boleh. Nah, setelah aksi nyata nanti tambahkan publikasi, Bu ya. Nah, di publikasi itu nanti Ibu upload tugas-tugas yang sudah Ibu buat. Nah, di Jadi aplikasi dari modul pertama gitu. ya, dari modul pertama sampai Seluruh nanti aplikasi. selesai di modul 3.3. Nah, oke. Jadi bikin lagi satu halaman untuk publikasi. Nah, saya mau tanya dulu, Bu. Ibu upload langsung atau melalui link? Pakai link. Linknya tuh sebelumnya disimpan di mana? Di YouTube. Oke. Kenapa tidak mencoba menyimpannya di Google Drive? Saya sudah simpan
disimpan di Google Drive, Pak. Ya. Jadi setiap tugas saya memang langsung saya masukkan di YouTube sama Google Drive. Oke. Nanti ketika memasukkannya ke apa namanya portofolio digital, saya ambil link dari YouTube. Ya. Kalau ibu Jadi sebaiknya simpan di Google Drive, nanti dia langsung terkoneksi. Jadi ibu mau upload, ambil saja linknya dari Google Drive. Jadi bisa langsung terkoneksi. Ini nggak perlu upload ulang lagi, tinggal ambil ini saya linknya. lihat ini bisa juga Pak dari YouTube, Pak. Di YouTube bisa juga. Oke, nggak apa-apa Bu. Ini bagian Tambahkan. nah ini Pak. YouTube Bu. Ya, oke boleh. Nggak apa-apa Bu. Tapi lebih baik dari YouTube atau dari Google Drive? Oh, sebenarnya sama saja. Saya ingin itu ibu mengoptimalkan akun belajar. Oh. Nah, karena di produk akun belajar itu kan ada banyak Bu. Ada Google Site, ada Google Drive, kemudian ada juga Google Form Bu ya. Nah, jadi untuk pengembangan penggunaan akun belajar itu, maka alangkah lebih baik ibu menggunakan fitur-fitur yang ada di akun belajar itu. Nah, oke. Ditambahkan Bu ya. Kemudian ditambahkan juga nanti sertifikat Bu. Oh ya. Sertifikat pelatihan. Nah, baik itu yang sudah ibu ikuti atau yang sedang ibu ikuti. Sertifikat itu kalau misalnya kita seminar-seminar webinar itu perlu juga, Pak? Boleh Bu diupload. Misalnya ibu tahun 2022 ikut pelatihan Canva misalnya. Sertifikatnya kan ada tuh. Nah, silakan upload di situ. Nah, jadi orang lihat nanti, oh Ibu Ayu ini banyak sekali mengikuti pelatihan. Artinya Ibu Ayu ini kompetisinya banyak nih di media pembelajaran, oke, di budaya positif, oke, kemudian di strategi pembelajaran, oke. Nah, wajar Bu Ayu itu menjadi calon guru penggerak. Nah, artinya menggerakkan orang lain juga. Nah, maka orang akan melihat calon guru penggerak itu guru yang bagus, aktif ikut webinar, aktif ikut pelatihan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tambahan saja. Nah, kemudian ada lagi di komponen berikutnya umpan balik Bu. Umpan balik itu nanti ibu masukkan saja refleksi. Refleksi nanti ibu akan buat 10 kali karena kita ada 10 modul. Nanti per modul itu refleksinya di-upload di bagian umpan balik ya. Refleksi yang kita kerjakan. Iya, yang ingin dikerjakan. Karena apa? Karena portofolio digital ini nanti akan dikumpulkan dan juga akan ditampilkan pada panen karya. Nah, sehingga orang bisa melihat, fasilitator bisa melihat juga hasil-hasil karya ibu selama mengikuti program guru penggerak ini. Jadi kalau refleksi per modul ini kita masukkan ke Google Drive atau kita langsung upload di sini? Boleh upload, boleh melalui Google Drive, tapi sebaiknya melalui Google Drive. Upload dulu ke Google Drive, nanti langsung terkoneksi. Nah, kemudian yang terakhir komponennya dokumentasi Bu. Nah, dokumentasi ini terkait pembelajaran yang ibu lakukan secara virtual. Ibu ada pembelajaran alur ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Nah, biasanya kita dalam proses pembelajaran itu selesai ada foto bersama. Jadi nanti ibu masukkan. Paling tidak untuk kenang-kenangan Bu. Nah, kemudian masukkan juga nanti dokumentasi ibu mengikuti lokakarya. Nah, biasanya nanti PP akan membuat foto, nanti saya kirim sama ibu. Begitu juga kita pendampingan hari ini. Nah, gitu. Itu untuk melengkapi saja aktivitas-aktivitas yang ibu lakukan selama mengikuti program guru penggerak ini. Nah, jadi saya simpulkan komponen yang ada di kerangka portofolio digital itu ada profil, artefak aksi nyata, publikasi, sertifikat pelatihan, umpan balik, dan dokumentasi. Kira-kira ada pertanyaan Bu? Publikasi, sertifikat pelatihan, umpan balik, dan dokumentasi. Publikasi tadi yang tugas-tugas. Iya, tugas-tugas. Sertifikat yang kita punya. Iya. Kira masih ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup. Nah, sekarang kita masuk kepada fokus pendampingan yang keempat. Itu tentang peta konsep diri dan kompetensi guru penggerak.
Boleh saya lihat Bu lembar LK0 kemarin. Nah, Ibu sudah mengisi lembar asesmen mandiri. Nah, ini Ibu yang merefleksikan diri Ibu sendiri apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan berkenaan dengan kompetensi guru penggerak. Kira-kira ini perlu direvisi atau tidak Bu? Saya belum Pak yang apa namanya yang idealnya seperti apa? Nah, gini Bu, ini menjawabnya harus jujur sesuai dengan penilaian Ibu terhadap dirimu sendiri. Nah, Ibu kan udah buat tuh, misalnya di sini saya aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi. Poinnya 2, artinya belum optimal dalam menjalankannya secara konsisten. 2 kan? Nah, harapannya ke depan apa? Tentu saja saya akan apa namanya lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi. Sekarang kondisi dengan seperti ini. Harapannya nanti nilainya 4. Nah, untuk mencapai nilai 4 itu seperti apa? Nah, makanya Ibu perlu belajar program guru penggerak. Nah, meningkatkan kompetensi, khususnya ini kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Ini nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu mau revisi, maka Ibu print lagi, isi lagi. Tapi sudah real, Pak. Sudah real. Ya. Kalau sudah real, ini nanti silahkan dibuat PDF-nya Bu. Nah, diupload di LMS bagian pendampingan individu, gitu ya. Nanti saya akan arahkan. Oke. Nah, ini Bu, terkait kompetensi guru penggerak. Kalau boleh tahu Bu, ada berapa kompetensi guru penggerak Bu? Kompetensi guru penggerak ada 4. Ada 4. Kalau boleh tahu apa aja Bu? Saya lupa ya. Ya. Satu mengembangkan diri dan Mengembangkan diri dan orang lain. lalu kita ikut mengembangkan manajemen sekolah. Manajemen sekolah, oke. Lalu apa namanya satu lagi apa kepemimpinan. Lalu Kepemimpinan ya. Kepemimpinan pembelajaran ya. Oke. pembelajaran lalu pengembangan komunitas. Ya, pengembangan sekolah. Ya, pengembangan sekolah. gitu. Iya, pengembangan sekolah. Nah, dari 4 kompetensi ini, kira-kira yang sudah berjalan itu kompetensi yang mana? Tentu saja baru pengembangan diri. Pengembangan diri. Tadi Ibu sudah Juga aktif pengembangan kepemimpinan pembelajaran. kepemimpinan pembelajaran. Oke. Nah, kira-kira yang ingin Ibu kembangkan secara konsisten itu yang mana? Satu atau 2 Pak? Boleh 1, boleh 2, boleh semuanya Bu. Kalau sejauh ini kita kan punya apa jangka panjang, jangka pendek. Iya. Saya ingin mengembangkan diri sendiri dulu. Iya. Jadi kan kalau teman lihat saya, jadi kan ikut kalau kita apa mengajak mereka, mereka yakin sama saya. Kan jadi saya ingin mengembangkan diri sendiri dulu. Iya. Dari situ baru bisa mengembangkan orang lain. Oke. Untuk komunitas, untuk di apa namanya di kelas saya menjadi pemimpin di Oke. mengembangkan itu ya supaya anak tadi dampaknya ke murid. Ya, karena ada koneksi keterhubungan Bu ya. Pengembangan diri dengan pemimpin pembelajaran. Artinya ilmu yang sudah Ibu dapatkan nanti teraktualisasi dengan pembelajaran di kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan Bu, konsisten. Nah, saya akan memantau perkembangan Ibu dalam mewujudkan kompetensi guru penggerak ini, baik di kelas dan juga pengembangan nanti berdampak di lingkungan sekolah, Bu ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bu? Sejauh ini belum ada. Barangkali cukup saja diskusi kita hari ini. Saya apresiasi program-program Ibu sangat baik. Mudah-mudahan pembelajaran Ibu berjalan dengan lancar juga di LMS. Nah, perlu saya ingatkan untuk tugas-tugas yang ada di LMS itu kalau bisa diselesaikan H-3. Nah, karena berpengaruh terhadap penilaian. Semakin cepat Ibu mengupload, nilainya juga semakin baik. Siapa yang menilai? Fasilitator. Pengajar praktik hanya mengingatkan saja, ya. Kira-kira untuk refleksi saya Bu, ada nggak yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini? Sejauh ini ketika berdiskusi Bapak juga apa namanya dalam coaching, dalam mentoring sudah sangat baik dan juga apa namanya memberikan masukan Iya. pada
sama murid kan, murid diapresiasi senang, Iya. tambah semangat gitu kan. Iya. Itu juga yang Bapak lakukan. Terima kasih ya Pak ya. Terkait jadwal untuk pendampingan ke depan, kira-kira perlu direvisi atau seperti apa? Jadwal pendampingan ya boleh lah Pak kalau nanti disesuaikan dengan kegiatan mengajar Pak ya. Ya, disesuaikan dengan kegiatan mengajar. Kalau boleh tahu di sekolah ini ada berapa CGP-nya sekarang? Ada 3. Ada 3. Oke. Untuk pendampingan berikutnya nanti ada pendampingan fasilitasi penyelarasan visi prakarsa perubahan. Nah, barangkali nanti saya berkomunikasi dulu dengan PP yang lain karena sebaiknya kegiatan itu dilaksanakan oleh seluruh CGP sekaligus gitu, Bu. Nah, dalam satu kegiatan. Karena kegiatannya adalah 3 CGP Iya. dan 3 CGP, 3 PP, kemudian nanti ada kepala sekolah juga, ada juga beberapa guru yang mengikuti kegiatan tersebut. PI kedua, Bu, bulan Agustus. Nah, kegiatannya adalah penyelarasan tentang visi prakarsa perubahan Ibu dengan visi sekolah. Artinya nanti berkaitan dengan modul 1.3. 1.3 visi guru penggerak. Nah, yang ditekankan di sini CGP itu harus bisa menjadi fasilitator untuk perwujudan visi dan misi sekolah. Kalau kepala sekolah ingin mengubah visi, maka kesempatannya waktu pendampingan itu, Bu. Nah, kalau visi Jadi kita langsung ini Pak ya, teraktualisasi. langsung teraktualisasi. Nah, misalnya, oke lah Ibu Ayu, visi sekolah ini nampaknya diganti aja. Nah, kesempatan itu langsung dijadikan sebagai paling tidak rapat komunikasi kepala sekolah dengan rekan guru yang lain untuk merumuskan visi dan sekolah yang baru. Sebaiknya seluruh guru. Nah, sebaiknya. Karena apa? Karena visi dan misi sekolah itu dirumuskan secara bersama. Seluruh warga sekolah itu harus dilibatkan. Nah, barangkali demikian saja untuk pendampingan hari ini. Nah, saya sangat apresiasi Bu